Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para santri Reva Islami khususnya kelas 8 Tsanawiyah, ya mudah-mudahan insyaallah dimanapun antum berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mungkin ada yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Matnul Ghayah kita ketemu lagi dengan Matnul Ghayah wa Taqrib. Untuk kelas 8 ini kita mulai dari Kitabus Shalah ya. Kita masuk ke Kitabus Shalah. Mungkin kemarin sudah sedikit kita bahas mungkin ya, sekali pertemuan kalau tidak salah. Tidak apa-apa, kita mulai dari awal lagi. Kitabus Shalah kita bahas secara ringkas di sini. Nanti barangkali ada yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, bisa nanti ketika kita ketemu di pesantren. Mudah-mudahan sehat-sehat semua insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah, kitab tentang sholat. Ini dimulai dari pembahasan tentang waktu-waktu, macam-macam sholat dan waktu-waktunya. As-sholatul mafruḍah, sholat yang diwajibkan atau sholat fardu atau sholat wajib, itu khamsun. Ada berapa? Ada 5. Dan kita semua sudah tahu tentunya sholat 5 waktu tersebut. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya istiqomah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Yang pertama az-zuhru. Yang pertama adalah sholat zuhur. Nah, kapan sholat zuhur itu dilaksanakan? Wa awwal waktiha, dan permulaan waktunya. Nah, itu kapan? Zawalus syamsi. Nah, zawalus syamsi, zawalnya matahari. Matahari mulai tergelincir ke barat. Jadi setelah ada di tengah, di atas kepala kita, nah kemudian mulai bergeser ke arah barat, bergelincir ke barat. Nah, itu namanya zawal. Nah, itu berarti masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan waktu zuhur berakhir idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Nah, apabila bayangan suatu benda segala sesuatu itu seukurannya. Nah, ba'da dhilliz zawal, setelah dhilliz zawal, bayangan zawal. Nah, jadi ketika matahari bergeser ke barat, itu kan muncul bayangan benda ya, pendek, terus semakin ke barat mataharinya, bayangannya semakin panjang. Nah, lama-lama antara benda itu dengan bayangannya itu seukuran. Nah, sama. Jadi bendanya itu kalau 1 meter, kemudian nanti bayangannya sama 1 meter juga. Nah, ketika seperti itu, maka berakhirlah waktu sholat zuhur. Nah, berakhir waktu sholat zuhur.
Nah, kalau hari-hari ini ya jam 3 kurang 10 atau jam 3 kurang 5 menit. Nah, itu bayangan sama. Nah, berarti habis waktu sholat duhur. Kemudian wal asru, kemudian sholat asar. Wa awwalu waqtiha, dan permulaan waktunya, waktu sholat asar itu az-ziyadatu ala dhillil misli. Lebih, bayangan itu lebih dari ukuran bendanya. Jadi kalau tadi sholat zuhur itu berakhir ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Nah, begitu bayangannya lebih panjang dari bendanya, nah itu masuk waktu sholat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan waktu sholat asar berakhir fil ikhtiyar, di dalam waktu yang masih bagus. Waktu ikhtiyar itu sudah bukan di waktu awal, tapi bukan juga di waktu-waktu akhir, jadi masih bagus tengah-tengah lah. Itu ila dhillil mithlaini, masih bagus sampai bayangan itu ukurannya 2 kali lipat dari benda tersebut. 2 kali lipat dari benda tersebut. Nah, wafil jawaz. Nah, setelah itu ada waktu jawaz. Nah, sudah bukan yang utama lagi, tetapi masih boleh. Nah, yaitu ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ya, masih boleh sholat asar selama belum matahari itu tenggelam. Nah, ini waktu sholat asar. Kemudian waktu sholat maghrib, wal maghrib, dan yang ketiga adalah sholat maghrib. Wa waktuha, waktunya wahid, ada satu. Jadi tidak seperti asar tadi ada waktu awal, ada waktu ikhtiar, ada waktu akhir, masih boleh atau jawaz. Nah, kalau maghrib waktunya cuma satu karena sangat mepet ya. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam maka masuk waktu maghrib. Nah, habis itu seukuran wabi miqdar ma yu'adzin, orang itu mengumandangkan azan, wa yatawaddo, kemudian waktu untuk berwudu, wa yasturul aurah, kemudian memakai baju persiapan ke masjid, wa yuqimus shalah, lalu mendirikan sholat maghrib, wa yusolli khamsa rakaat, lalu seukuran orang setelah itu sholat 5 rakaat. Nah, itu sudah selesai waktu maghrib, pendek sekali. Baik. Kemudian waktu isya, wa awal waktiha. Nah, masuk waktu isya, awal waktu isya itu idza ghaba syafaqul ahmar, apabila mega merah itu yang di langit itu sudah hilang. Jadi setelah tenggelamnya matahari itu kan masih ada warna merah di atasnya ya, tidak langsung hitam, masih ada sisa-sisa itu di atas langit, ada warna merah-merah. Nah, itu masih waktu maghrib. Nah, begitu merahnya itu hilang jadi hitam, maka masuk waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan waktu isya berakhir, dan ini masih waktu ikhtiar. Nah, setelah waktu awal itu waktu ikhtiar, ila thulutsil lail, terus berlangsung sampai sepertiga malam. Wafil jawaz, dan masih boleh ila tulu'il fajri ats-tsani, masih boleh salat isya itu sampai terbitnya fajar yang kedua. Terbitnya fajar yang kedua berarti kan masuk subuh. Jadi selama belum subuh masih boleh salat isya, tapi itu waktu jawaz, waktu yang boleh-boleh saja, bukan waktu yang utama lagi. Wasubhu, dan terakhir waktu salat subuh, wa awwal waktiha, permulaan waktunya adalah tulu'ul fajri ats-tsani, terbitnya fajar yang kedua.
Nah, seperti kita ketahui fajar kan ada dua ya, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar yang kedua ini fajar sodik. Nah, insya Allah sudah paham semua. Wa akhiru fil ikhtiar, dan waktu akhir untuk waktu ikhtiar yaitu ilal isfar, sampai mulai terang tapi matahari belum muncul ya. Wa fil jawaz, dan masih boleh ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari, sampai munculnya matahari ya, sampai tulu itu masih boleh sholat subuh, tapi sudah bukan waktu utama ya, waktu yang boleh-boleh saja, daripada tidak sholat subuh telat-telat sedikit tidak apa-apa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah diskusi, tanya jawab dan seterusnya kita lanjutkan, mudah-mudahan segera kita bisa masuk ke pesantren dalam keadaan aman, sehat-sehat semua. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.